Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Nur Aini dengan NIM 43219010183, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai otonomi daerah dan kebijakan fiskal, di mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bu Rike Purnamasari SEMAK. Baik, selanjutnya kita masuk saja ke bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan mengenai otonomi daerah dan kebijakan fiskal, di sini saya memiliki 5 materi, yaitu sebagai berikut. Untuk materi yang pertama mengenai konsep dan tujuan otonomi daerah. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai masalah yang timbul dari otonomi daerah tersebut dan cara mengatasinya. Dan untuk materi yang ketiga yaitu mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan struktural. Dan untuk materi yang keempat yaitu mengenai hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dan untuk materi yang kelima yaitu tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusi kita sebagai sumber daya manusia untuk mengatasi hal tersebut. Next, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke konsep dan tujuan dari otonomi daerah, kita perlu mengetahui apa sih pengertian otonomi daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun konsep otonomi daerah yaitu di mana konsep otonomi daerah muncul sebagai upaya mewujudkan keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dengan daerah serta antar daerah. Di sini terdapat 7 konsep otonomi daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepala daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keamanan, serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional. Yang kedua, penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah dengan menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah. Yang ketiga, pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur budaya demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas atau kepercayaan yang tinggi. Yang keempat yaitu peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksklusif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan. Yang kelima, peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara. Yang keenam, perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi pusat yang bersifat block grant. Dan yang ketujuh, pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga serta nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial. Adapun tujuan otonomi daerah di mana tujuan utamanya adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian, proses desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal, di mana kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi akan semakin kuat. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, pemerataan. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Dan yang ketujuh, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat
dalam mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa sih yang akan dilakukan dari pemerintahan pusat untuk mengatasi masalah tersebut. Next. Di sini terdapat 6 masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Yang pertama adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, korupsi di daerah. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Dan yang keenam, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Adapun solusi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi, membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Dan yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi dengan mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, serta melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Next, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Di sini dapat kita ketahui kebijakan fiskal tahun 2021 atau 2022, di mana penyusunan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM/PPKF dilakukan dalam suasana ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi COVID-19. Dalam dokumen KEM/PPKF 2022, arsitektur kebijakan fiskal didesain untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Penekanan fokus kebijakan fiskal dilakukan pada upaya pemantapan pemulihan sosial ekonomi, serta untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Secara umum, arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Yang kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya. Yang ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia, yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, serta adaptif. Sementara itu, reformasi struktural juga diarahkan untuk penguatan dukungan infrastruktur ICT, konektivitas, energi, dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi.
serta penguatan institusional dan simplifikasi regulasi antara lain melalui reformasi birokrasi dan terobosan Undang-Undang Cipta Kerja, serta penguatan peran Sovereign Wealth Fund atau SWF. Untuk yang keempat, yaitu mendukung pemantapan, pemulihan, dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan. Di mana upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan. Sedangkan penguatan spending better ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran difokuskan pada program prioritas, efisien untuk kebutuhan operasional, mendorong subsidi yang tepat sasaran melalui transformasi subsidi berbasis komoditas ke subsidi tepat sasaran berbasis orang, serta penguatan hubungan pusat daerah dalam pelaksanaan TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa agar benar-benar sinergis, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Sementara itu, terobosan pada sisi pembiayaan diarahkan untuk mendorong inovasi pembiayaan melalui pengembangan skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang lebih masif, pendalaman pasar domestik, penguatan peran kuasi fiskal yaitu SMP atau lembaga pengelola investasi dana abadi, dan SWF bisa disebut sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang keuangan, serta mendorong pengelolaan fiskal buffer yang handal dan efisien. Yang kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal, sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudnya konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi. Kebijakan fiskal ini dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif, di mana kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Sedangkan untuk kebijakan fiskal kontraktif itu bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga merupakan instrumen stabilisasi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output perekonomian menurut Solow dipengaruhi oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Tabungan merupakan instrumen yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, yaitu penerimaan pajak dan belanja negara mempengaruhi tabungan nasional. Jadi, secara tidak langsung, kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi, di mana keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara dapat mengubah output dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu mengenai tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusi dari kita sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa yang akan datang, yang pertama, berdasarkan data CIA World Factbook tahun 2016, PDB Indonesia yang termasuk dalam PDB negara ASEAN sebesar $2,16 triliun masih lebih rendah dibandingkan PDB dari negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Untuk itu, Indonesia ditantang untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri sehingga bisa mendongkrak PDB Indonesia untuk bersaing dengan keempat negara dengan PDB tinggi. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan PDB, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas
produk dan jasa agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dari negara lain. Yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas pun harus terus ditingkatkan dan diasah kemampuan serta keterampilannya terlebih pada era digital seperti sekarang ini. Sumber daya manusia yang lebih menguasai teknologi diharapkan dapat terus berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Yang keempat, di era digital pun menjadi tantangan pada sistem packaging dan pemasaran untuk terus berinovasi dalam menarik minat calon customer baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima, di era pembayaran secara digital juga menjadi tantangan bagi para pengusaha agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran secara digital. Terlebih saat masa pandemi, demi memutus rantai penyebaran virus dari uang secara cash. Di era globalisasi yang mulai mengarahkan seluruh aktivitas secara digital pun menemui kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Antara lain, yang pertama dari segi sumber daya manusia masih belum semua lapisan menguasai teknologi, seperti masyarakat pedesaan di daerah pelosok. Yang kedua, masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet. Hal inilah yang bisa menghambat edukasi teknologi pada masyarakat di daerah tersebut, seperti pembelian secara online atau pembayaran secara digital. Yang ketiga, di masa pandemi ini, isu-isu kesehatan masih menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi. Masih banyak perusahaan yang proses kegiatannya masih terbatas, jumlah karyawan yang dibatasi, sehingga proses operasionalnya belum bisa berjalan secara normal sepenuhnya dan berdampak pada pendapatan perusahaan. Seperti yang kita ketahui, masalah terbesar negara Indonesia adalah mengenai keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, untuk mengatasi masalah keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yaitu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan program pendidikan wajib belajar 12 tahun dan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti Balai Latihan Kerja atau BLK. Selain itu, melakukan pertukaran tenaga ahli serta melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju. Karena di sini kita merupakan subjek atau objek dari permasalahan ini, upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memiliki semangat ingin maju sehingga kita memiliki hasrat untuk belajar dan belajar terus dengan tekun untuk masa depan diri kita sendiri, serta nantinya akan berkembang potensi positif bagi masyarakat di lingkungan kita. Contohnya, jika kita belajar dengan tekun, maka secara tidak langsung kita membentuk diri kita sebagai pribadi yang intelektual serta berakhlak mulia, insya Allah. Potensi positif tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga pendapatan yang kita dapatkan akan membuat kita jauh dari kemiskinan, dan pendapatan tersebut dapat kita sisihkan untuk membantu sesama, seperti membagikan sembako atau kebutuhan lainnya, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.